Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, si pemilik doa mustajab. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Hanya beberapa orang sahabat saja yang mendahuluinya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Mereka lah orangnya. Laki-laki Quraisy ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika berusia 27 tahun. Di masa kemudian, ia menjadi tokoh utama di kalangan sahabat dan termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira sebagai penghuni surga. Sahabat Pena Pencari Hikmah, bagian penting dalam merekam jejak seseorang adalah nasab keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang. Ayah Sa'ad adalah anak dari seorang pembesar Bani Zuhrah, namanya Malik bin Wahib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fih bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Malik, ayah Sa'ad, adalah anak paman Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik juga merupakan paman dari Hamzah bin Abdul Muttalib dan Safiyah binti Abdul Muttalib, sehingga nasab Sa'ad termasuk nasab yang terhormat dan mulia dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah al-Akbar bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fih bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, beliau memuji dan mencandai Sa'ad dan mengatakan, "Hadza khali falyurini amru'un khalah." Ini pamanku, maka hendaklah seseorang memperlihatkan pamannya kepadaku. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Sa'ad dilahirkan di Mekah 23 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh dan terdidik di lingkungan Quraisy, bergaul bersama para pemuda Quraisy dan pemimpin-pemimpin Arab. Sejak kecil, Sa'ad gemar memanah dan membuat busur panah sendiri. Kedatangan jamaah haji ke Mekah menambah khazanah pengetahuannya tentang dunia luar. Dari mereka ia mengenal bahwa dunia itu tidak sama dan seragam, sebagaimana samanya warna pasir gurun dan gunung-gunung batu. Banyak kepentingan dan tujuan yang mengisi kehidupan manusia. Mengenal Islam sejak lahir adalah sebuah karunia yang besar, karena hidayah yang mahal harganya itu Allah beri tanpa kita minta. Berbeda bagi mereka yang mengenal Islam di tengah jalannya usia. Keadaan ini tentu lebih sulit, banyak batu sandungan dan pemikiran yang membingungkan. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam saat berusia 17 tahun. Ia menyaksikan masa jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berperan besar mengenalkannya kepada agama tauhid ini. Ia menyatakan keislamannya bersama orang yang didakwahi Sayyidina Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Hanya 3 orang yang mendahului keislaman mereka. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, menerima risalah kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan agama nenek moyangnya, ibunya sangat menentangnya. Sang ibu ingin agar putranya kembali satu keyakinan bersamanya, menyembah berhala dan melestarikan ajaran leluhur. Ibunya mulai mogok makan dan minum untuk menarik simpati putranya yang sangat menyayanginya. Ia baru makan dan minum kalau Sa'ad meninggalkan agama baru tersebut. Setelah beberapa lama kondisi ibu Sa'ad terlihat mengkhawatirkan. Keluarganya pun memanggil Sa'ad dan memperlihatkan keadaan ibunya yang sekarat. Pertemuan ini seolah-olah hari perpisahan jelang kematian. Keluarganya berharap Sa'ad iba kepada ibunda. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Sa'ad menyaksikan kondisi ibunya yang begitu menderita. Namun keimanannya kepada Allah dan Rasulnya berada di atas segalanya. Ia berkata, "Ibu,
Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa itu binasa, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya. Jika tidak, itu juga pilihan ibu. Ibunya pun menghentikan mogok makan dan minum. Ia sadar kecintaan anaknya terhadap agamanya tidak akan berubah dengan aksi mogok yang ia lakukan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sahabat pena pencari hikmah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki doa yang manjur dan mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab, tidak tertolak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma saddid ramaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan Sa'ad seorang prajurit pemanah yang hebat dan ahli ibadah yang terkabul doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama dalam Islam yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Ia juga satu-satunya orang yang Rasulullah pernah menyebutkan kata tebusan untuknya, seperti dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, Irmi Sa'adu fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menebus seseorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Irmi Sa'du fidaka abi wa ummi. Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Dan Sa'ad sangat merasa terhormat dengan motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antara keistimewaan lain yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang penunggang kuda yang paling berani di kalangan bangsa Arab dan di antara kaum muslimin. Ia memiliki dua senjata yang luar biasa, panah dan doa. Peperangan besar yang pernah ia pimpin adalah Perang Qadisiyah, sebuah perang legendaris antara bangsa Arab Islam melawan Majusi Persia. 3.000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 100.000 lebih pasukan negara adidaya Persia bersenjata lengkap. Melalui Sa'adlah Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin atas negara adidaya Persia. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengamanahi Sa'ad jabatan gubernur Irak, sebuah wilayah besar dan penuh gejolak. Suatu ketika rakyat Irak mengadukannya kepada Umar. Mereka menuduh Sa'ad bukanlah orang yang bagus dalam salatnya. Permasalahan salat bukanlah permasalahan yang ringan bagi orang-orang yang mengetahui kedudukannya. Sehingga Umar pun merespon laporan tersebut dengan memanggil Sa'ad ke Madinah. Mendengar laporan tersebut, Sa'ad tertawa. Kemudian ia menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan, demi Allah, sungguh aku salat bersama mereka seperti salatnya Rasulullah. Kupanjangkan 2 rakaat awal dan kupersingkat 2 rakaat terakhir. Mendengar klarifikasi dari Sa'ad, Umar memintanya kembali ke Irak. Akan tetapi Sa'ad menanggapinya dengan mengatakan, apakah engkau memerintahkanku kembali kepada kaum yang menuduhku tidak beres dalam salat? Ternyata Sa'ad lebih senang tinggal di Madinah dan Umar mengizinkannya. Sahabat pena pencari hikmah, ketika Sayyidina Umar ditikam, sebelum wafat ia memerintahkan 6 orang sahabat yang diridai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya Sa'ad, untuk bermusyawarah memilih khalifah penggantinya. Sayyidina Umar berkata, jika yang terpilih adalah Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika selainnya, hendaklah meminta tolong dalam pemerintahannya kepada Sa'ad. Sahabat pena pencari hikmah, sikap Sa'ad ketika terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas menjumpai perselisihan besar yang terjadi pada kaum muslimin.
antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap Sa'ad pada saat itu adalah tidak memihak kelompok manapun. Ia juga memerintahkan keluarga dan anak-anaknya untuk tidak mengabarkan berita apapun kepadanya. Keponakannya, Hisham bin Utbah bin Abi Waqqas berkata kepadanya, "Wahai paman, ini adalah 100.000 pedang pasukan yang menganggap Anda lah yang berhak menjadi khalifah." Sa'ad menjawab, "Aku ingin dari 100 pedang tersebut 1 pedang saja. Jika aku memukul seseorang mukmin dengan pedang itu, maka ia tidak membahayakan. Jika dipakai untuk memukul orang kafir, berjihad, maka ia mematikan." Mendengar jawaban pamannya, Hisham paham bahwa pamannya Sa'ad bin Abi Waqqas sama sekali tidak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini. Ia pun pergi. Sahabat pena pencari hikmah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang berumur panjang. Ia juga dianugerahi Allah Jalla Jalaluh harta yang banyak. Namun ketika akhir hayatnya, ia mengenakan pakaian dari wol, jenis kain yang dikenal murah kala itu. Ia berkata, "Kafani aku dengan kain ini, karena pakaian inilah yang aku pakai saat memerangi orang-orang musyrik di perang Badar." Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhajirin yang paling akhir wafatnya. Semoga Allah meridainya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.